Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Ruang Kreasi Desi. Buat kalian yang baru pertama kali gabung di channel YouTube aku, salam kenal ya. Di video kali ini aku masih melanjutkan menjahit kebaya merah teman-teman. Kalau kalian belum nonton dua video sebelumnya, nanti aku bakalan taruh linknya di description box atau di kolom komentar. Ini aku lagi proses mau pemasangan kerah teman-teman. Kerahnya tuh kerah Shanghai tapi yang dibagi menjadi dua bagian kayak gini. Waktu itu aku udah pernah bikin polanya kerah Shanghai. Kalau nanti kalian juga penasaran polanya kayak apa, aku juga taruh linknya di description box. Karena waktu itu penasaran banget cara masangnya gimana kalau yang terdapat dua bagian kayak gini. Sekarang aku bakal kasih tutorialnya juga gimana cara pasang kerahnya. Sebelum aku pasang ini aku mau sedikit ngebongkar di bagian badan kebayanya karena ada bagian yang polosnya aja, jadi nggak usah pakai brokat gitu. Ini aku potong di bagian dadanya membentuk garis V teman-teman, jadi nanti brokatnya itu hilang, tinggal satinnya aja. Nanti bagian yang terpotong itu akan aku tutupi payet teman-teman. Nah, karena aku lupa kemarin di polanya nggak aku pecah, jadi aku pecahnya di badan aja kayak gini. Setelah nanti brokatnya aku potong, aku jelujur teman-teman supaya dia nggak lepas-lepas gitu. Aku jelujurnya pakai benang warna merah senada dengan warna kainnya. Karena nanti kan akan ditutup payet, jadi nggak masalah kalau misalkan benangnya itu masih menempel. Begitu teman-teman. Aku mau mengingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, mohon bantuannya ya untuk di-subscribe supaya channel aku bisa berkembang dan tahun ini bisa mencapai 10.000 subscriber. Amin. Dan juga kalau kalian suka sama video ini, boleh ya di-like videonya dan juga di-share. Terima kasih. Setelah selesai aku memperbaiki bagian badan depannya tadi, lanjut sekarang aku mau pasang kerahnya ke bagian badan. Ini aku jahit langsung di kedua kerahnya ya teman-teman. Jadi langsung aku pasangin ke bagian badan. Bagian ini adalah bagian yang harus kalian hati-hati banget menjahitnya, harus benar-benar rapat atau benar-benar dempet. Jadi kesannya tidak ada rongga di bagian tengah muka kerahnya. Begitu ya teman-teman. Semoga kalian paham sama cara aku menjahit ini ya teman-teman. Tapi sayangnya pas aku lagi seru-seru jahit, taunya ada bagian yang ya ikut kejahit, jadi aku harus bongkar sedikit. Nah, sekarang sudah selesai pasang kerahnya, aku mau tipiskan bagian kerahnya ini teman-teman, supaya nanti bagian dalamnya itu nggak terlalu tebal. Setelah aku tipiskan bagian lehernya, aku mau lipat bagian sisi lainnya ke bagian dalam teman-teman. Setelah dilipat, mari kita jahit di bagian luarnya. Untuk bagian kerahnya ini aku nggak memakaikan brokat ya teman-teman, karena untuk menyamakan pada bagian depannya yang cuma satinnya aja. Begitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau memberikan brokat juga opsional aja sih, nggak harus polosan aja. Sudah selesai terpasang, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Semoga kalian paham, dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar, atau misalkan kalian punya masukan seperti apa juga boleh dituliskan di kolom komentar. Aku mau ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, boleh ya minta bantuannya untuk di subscribe. Semoga tahun ini aku bisa mencapai 10.000 subscriber. Amin, amin ya robbal alamin. Selesai pasang kerah, aku lanjut makan siang dulu teman-teman, istirahat dulu sebelum lanjut bekerja. Inilah hasilnya setelah aku pasang kerah, di depannya itu ada potongannya.
Begitu teman-teman. Lanjut fitting dulu di siang harinya menjelang sore. Ini customerku sempat kebalik pasang bajunya. Harusnya resletingnya itu di bagian belakang. Ya seperti inilah kalau kita fitting teman-teman. Jadi dicoba dulu, dipas dulu, karena memang dia maunya longgar. Dan ya seperti ini hasilnya. Nggak longgar-longgar banget, nggak gedombrongan banget juga. Tadinya dia meminta karet di bagian pinggangnya, tapi aku bilang kalau dipakein karet itu nanti hasilnya jadi bakalan gelembung gitu teman-teman, menurut aku loh ya. Dan juga di bagian pinggang ini nanti kan ada payetnya ya, jadi kalau misalkan dipasangin karet, kalau dipasangin payet itu nanti payetnya itu bakalan renggang-renggang gitu loh teman-teman. Paham kan maksud aku? Semoga kalian paham ya. Ini coba kita pasang selendang di bagian di bagian bahunya, kira-kira sesuai sama keinginannya atau enggak. Kemudian dipaskan juga kira-kira selendangnya mau panjang seberapa begitu teman-teman, karena nanti kan selendangnya itu nggak permanen ya, jadi selendangnya itu bisa di-adjust gitu loh teman-teman. Semoga kalian gak salfok ya sama benang putih yang ada di baju, karena itu adalah benang jelujur teman-teman yang nantinya bakalan aku buang dan aku lepasin sebelum bajunya dikasihkan ke orangnya. Beginilah keadaan aku kalau misalkan aku lagi mayat teman-teman, karena mayat itu proses yang sangat lama dan membutuhkan kesabaran. Terutama kalau kita mayat bagian yang brokatnya aja ini teman-teman, karena dia kan tipis. Jadi kalau yang tipis kayak gini itu dia membutuhkan kesabaran, ketelatenan, pokoknya harus benar-benar teliti teman-teman. Jadi jangan sampai dia itu nanti berkerut, karena kalau dia berkerut itu nanti dia bisa merubah ukuran dan bentuknya pun jadi jelek dan kurang bagus. Untuk bagian atasnya aku pasang seperti ini, dia agak padat dan dia juga pakai permata-permata. Untuk bagian pinggang dia seperti ini, bawah dan lengan itu sama teman-teman bentuknya. Beginilah keadaan aku kalau misalkan lagi mayat super duper berantakan. Harap dimaklumi, dan kayaknya bukan aku aja ya, seluruh tukang payet pasti kalau misalkan lagi mayat dia juga akan berantakan seperti ini. Ini belum selesai teman-teman, karena harus ada yang aku sebar-sebar juga di bagian badannya supaya nggak kosong-kosong banget, dan memang itu requestnya dari customer aku. Segitu dulu video dari aku, semoga kalian gak bosen sama video aku, dan jangan lupa videonya di like, di subscribe, di share, dan juga di komen kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada kritik dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman aku kalau pas lagi jahit di rumah.